Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Baik, perkenalkan nama saya Nurul Aisyah dengan NPM 2317 051031 dari kelas B, jurusan Ilmu Komputer, matkul pengantar organisasi komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang evolusi komputer dan perkembangan mutakhir teknologi. Langsung aja. Di sini ada evolusi komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama yaitu dari tahun 1940-an sampai kurang lebih 1950-an. Generasi pertama ini dikenal juga dengan elektronik numerical integrator and calculator, atau biasa disebut juga sebagai alat digital elektronik yang dirancang pada tahun 1942. Komputer sendiri pertama kali dikerjakan oleh John Presper Eckert serta Dr. John W. Mauchline dari Universitas of Pennsylvania. Terus di sini generasi kedua yaitu dari 1950-an sampai 1960-an. Perkembangan komputer dari masa ke masa pun mulai tampak signifikan. Komputer generasi kedua hadir di antara tahun 1964 hingga 1971, di mana tabung vakum seperti pada komputer generasi pertama telah digantikan oleh transistor. Fisikawan asal Amerika bernama John Barden, Walter Hauser Baitain, dan William Brentford adalah orang yang berhasil menemukan pengganti tabung hampa bernama transistor, yaitu alat yang menggantikan tube vakum di radio, komputer, dan televisi sehingga ukuran mesin 56 transistor mulai dipakai dalam teknologi komputer. Pada komputer generasi kedua ini, komputer sudah menggunakan bahasa assembly. Nah, bahasa tersebut adalah bahasa singkatan-singkatan untuk menggantikan kode binär atau bahasa mesin. Ciri komputer generasi kedua yaitu penggunaan daya lebih kecil sehingga lebih hemat dan efisien. 2. Penggunaan transistor sebagai pengganti vakum. Tube membuat ukuran komputer ini lebih ringkas jika dibandingkan dengan generasi pertama. 3. Menggunakan memori yang cukup besar. 4. Penerapan penggunaan aplikasinya lebih luas dalam kehidupan. Contoh komputer generasi kedua ini yaitu pertama ada PDP, yaitu komputer yang dikeluarkan oleh Digital Equipment Corporation. 2. Ada IBM 1401, mulai diperkenalkan pada masyarakat umum pada tahun 1965. Di sini ada terus yang ketiga ada UNIVAC 3. Sebenarnya komputer generasi 2 jenis ini adalah perangkat digital hasil update dari UNIVAC 1 dan UNIVAC 2. Selain menggunakan transistor seperti komputer second generation pada umumnya, UNIVAC 3 juga dirancang untuk melakukan berbagai format data. Di generasi ketiga yaitu pada tahun 1960-an sampai 1970-an. Para ilmuwan di Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Soviet mulai mengeksplorasi penggunaan sirkuit terpadu dalam pembuatan komputer. Kemudian tahun 1964 IBM memperkenalkan komputer sistem atau 360 yang menggunakan sirkuit terpadu. Awalnya komputer angkatan ketiga hanya dapat pemerintah dan perusahaan besar gunakan karena harganya yang cukup mahal. Namun seiring berjalannya waktu, komputer angkatan ketiga mulai diproduksi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat umum. Di sini ada contoh komputer generasi ketiga, yaitu ada IBM System tahun 1964. Kedua ada DHPDP 8
tahun 1965, 3 Control Data Corporation 6600 tahun 1964, keempat ada Honeywell 6000 series, dan yang terakhir ada dirilis pada akhir 1960-an VAX tahun 1977. Perkembangan komputer generasi ketiga yaitu ada mikroprosesor, 2 personal komputer atau VASI, net, keempat komputer bergerak, dan yang terakhir komputer kuantum. Selanjutnya generasi keempat yaitu mulai dari 1970-an dan 1980-an. Generasi keempat komputer ditandai dengan perkembangan mikroprosesor yang memungkinkan perbuatan komputer pribadi atau PC yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih mudah digunakan. Contoh komputer generasi keempat ini adalah Apple II, kedua ada IBM PC, ketiga ada Commodore 64, yang terakhir ada Sinclair ZX Spectrum. Di sini ada karakteristik utama generasi keempat. Di sini adalah yang pertama yaitu mikroprosesor chip tunggal yang menggabungkan fungsi CPU, memungkinkan dan input atau output. Komputer pribadi, komputer yang dirancang untuk penggunaan individu seperti Apple II dan IBM PC. Yang ketiga ada sistem operasi, perangkat lunak yang mengontrol dan mengelola sumber daya komputer seperti mikroskop, DOS, dan CP atau M. Yang keempat adalah bahasa pemrograman yang lebih mudah dipelajari dan digunakan seperti BASIC dan Pascal. Yang kelima adalah perangkat lunak aplikasi seperti pengolah kata, spreadsheet, dan database mulai banyak digunakan. Ini adalah generasi kelima, mulai dari 1980-an sampai dengan sekarang. Komputer generasi kelima dilengkapi kecerdasan buatan yang disebut Artificial Intelligence atau AI. Komputer generasi kelima adalah jenis komputer yang mampu memproses bahasa alami manusia dan memiliki kecerdasan buatan. KGK dikembangkan pada akhir tahun 1980-an dan menjadi salah satu teknologi terbaru pada saat itu. KGK merupakan upaya untuk mengembangkan komputer yang dapat meniru kemampuan otak manusia seperti belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Selanjutnya ada ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu kecerdasan buatan, robotika, dan natural language processing. Kemudian ada teknologi pada komputer generasi kelima. Yang pertama adalah parallel processing, kedua superkonduktor, dan yang ketiga logic programming. Selanjutnya ada perkembangan mutakhir teknologi CPU. Yang pertama adalah multi-core CPU dengan 2 atau lebih core untuk meningkatkan kinerja multitasking. Yang kedua adalah hyper-threading. Yang ketiga turbo boost. Keempat ada integrated graphic. Yang terakhir adalah AI. Di sini ada contoh penerapan teknologi CPU mutakhir. Yang pertama yaitu gaming, CPU multi-core dan high clock speed untuk pengalaman gaming yang lebih halus. Yang kedua pengeditan video, CPU multi-core dan integrated graphic untuk mempercepat proses editing. Yang ketiga adalah AI, CPU dengan AI untuk meningkatkan akurasi pengenalan wajah dan speech recognition.
kesimpulannya yaitu evolusi komputer menunjukkan kemampuan teknologi yang pesat, perkembangan mutakhir teknologi CPU meningkat kinerja dan efisien komputer. Teknologi CPU mutakhir digunakan dalam berbagai aplikasi untuk meningkatkan produktivitas dan pengalaman pengguna. Sekian